Tengah manuver politik sejumlah parpol dan munculnya nama tokoh yang menguat secara survei jelang kontestasi politik 2024 mendatang, muncul juga pernyataan Joko Widodo dalam rapat kerja nasional kelima Projo di Magelang, Jawa Tengah yang bisa dibilang kode keras. Inilah diskusi bersama rekan kami, David Rizal. Sedang hangat nih, dua kata, ojo ke susu dari Joko Widodo. Kode keraskah untuk Ganjar Pranowo? Tapi kan Bu Mega belum sebut nama. Ada Puan Maharani juga di sana sebagai Trah Soekarno. Jadi kira-kira mau dibawa kemana hubungan ini? Yuk kita diskusi. Yang ketiga, urusan politik ojo ke susu sih. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Sudah dibilang, jangan tergesa-gesa, ojo ke susu. Ini mau tergesa-gesa ini kelihatan. Pernyataan tadi dianggap kode keras Jokowi untuk Ganjar Pranowo. Karena memang pernyataan Jokowi bersayap. Minta relawannya tidak buru-buru menentukan pilihan politik, tapi pada saat yang bersamaan kata Jokowi, meski orangnya ada di sini. Nah, itu adalah kalimat yang sebenarnya secara nyata, terang benderang, dalam ilmu bahasa, itu sangat jelas kepada siapa Jokowi berpihak, kepada Ganjar Pranowo. Ya, kalau kita lihat rapat kerja nasional kelima Projo di Magelang, Jawa Tengah ini, Ganjar Pranowo memang sengaja diundang oleh Projo ya. Ya, memang bisa jadi ini untuk menyelaraskan dukungan kepada Joko Widodo dan Ganjar Pranowo. Kalau kita berbicara masalah Pilpres, nama Ganjar Pranowo ini beberapa kali unggul. Kita lihat, inilah hasil 4 lembaga survei yang melakukan survei di bulan Maret hingga April 2022. Survei pertama dari Populi Center menyebutkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto ini sama-sama mendapatkan dukungan 24%. Sementara kader PDIP lainnya, Puan Maharani, mendapatkan dukungan 2,4%. Carta Politika, Ganjar mendapat dukungan 29,2%, diikuti oleh Prabowo Subianto 23%, Anies Baswedan 20,2%, sementara Puan Maharani mendapatkan dukungan 1,8%. Selanjutnya di survei Indikator Politik Indonesia, lagi-lagi elektabilitas Ganjar ini berada di posisi teratas sebesar 26,7%. Dalam survei ini, selain Puan Maharani, muncul juga nama kader PDI Perjuangan lainnya, Tri Risma hari ini. Dan yang terakhir, di Indikator Publik Nasional juga memunculkan nama Ganjar di posisi kedua dengan dukungan 16,8%, sementara Puan 2,7% dan Risma ini mendapatkan dukungan 1,6%. Ya, meski PDI Perjuangan ini belum menyebutkan siapa nama yang akan dimajukan, tapi apa rela PDIP mengusung Ganjar Pranowo? Karena ada nama putri dari Megawati Soekarno Putri yang juga Trah Soekarno di sana, Puan Maharani. Sebenarnya agak sulit untuk bisa membaca apa ending dari keputusan akhir dari PDIP soal pencapresan di 2024. Karena masih terkesan PDIP itu membiarkan Ganjar untuk terus melakukan kampanye politik, meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya, tapi kita juga tidak bisa menutup mata, Puan kurang lebih setahun belakangan juga begitu agresif melakukan kampanye-kampanye politik supaya dianggap sebagai figur yang juga layak untuk diusung di internal PDIP. Jadi kalau saya membaca rata-rata agak sulit sebenarnya. Satu sisi Ganjar Pranowo bukan Trah politik Soekarno, tapi memiliki popularitas dan elektabilitas di atas rata-rata. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga tahu bahwa Puan adalah the one and only saat ini yang mewarisi Trah politik Soekarno, adalah putri mahkota dari Megawati Soekarno Putri yang juga disebut oleh banyak pihak
sebagai orang yang juga sangat layak untuk mendapatkan golden ticket. Tapi kalau Ganjar Pranowo ternyata tidak diusung oleh PDIP, kira-kira gimana ya? Dari segi Pak Ganjar tentu saja akan terus menjadi rebutan poros-poros politik yang lain. Misalnya poros KIB, Koalisi Indonesia Bersatu yang digagas oleh Golkar, PAN, dan P3, itu kan selalu dikaitkan dengan Ganjar Pranowo, karena Ganjar diproyeksikan saat ini kemungkinan besar juga tidak mendapatkan tiket dari PDIP. Atau mungkin juga akan diusung oleh poros Nasdem yang saat ini juga menyertakan Ganjar Pranowo sebagai bagian dari nominator kandidat capres mereka yang akan diumumkan bulan depan. Artinya apa? Kalau Ganjar gagal dipilih oleh PDIP sebagai capres 2024, tentu sangat potensial Ganjar Pranowo ini akan digandeng, dilamar, dan dirayu oleh partai politik yang lain tentu untuk dimajukan di Pilpres. Karena suka tidak suka, hanya Ganjar Pranowo lah yang sebenarnya memiliki elektabilitas yang memiliki kecenderungan naik yang secara signifikan. Ganjar Pranowo bilang, Ada kode dari Pak Jokowi kemarin. Kode yang ojo ke susu maksudnya gimana? Gimana Pak? Apakah akan mendekati Projo atau seperti apa? Saat Projo Pak. Ojo ke susu ini maksudnya aja banter-banter, dan melaku mau ketabrak. Ngono toh. Tapi kalau nantinya Pak Jokowi memutuskan Kalau memangnya sampean Pak Jokowi. Sukanya kok misal, sukanya kalau itu. Ya, Pak Gubernur mendampingi gitu aja. Ojo geran. ya, menanggapi ojo ke susu, PDI Perjuangan melalui sekjennya Hasto Kristianto menyatakan ojo ke susu atau tidak boleh tergesa-gesa terkait siapa yang akan dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden di pemilu 2024 adalah tepat. Bagi PDIP, proses kaderisasi ini tidaklah sembarangan. Kader partai harus mumpuni dan memiliki kesiapan ideologis dan juga mampu bertanggung jawab terhadap masa depan rakyat Indonesia. Masih berlanjut nih guys, satu hal yang pasti, politik itu cair, bisa berubah di akhir-akhir. Ingat Mahfud MD dan Maruf Amin? Ya, intinya dalam politik itu tidak ada makan siang gratis, tidak ada lawan, tidak ada kawan. Yang ada hanyalah kepentingan. Saya David Rizal pamit, sekian diskusi kali ini. Ingat, ojo ke susu. Terima kasih.